Kalau ngomongin K-pop, rasanya hampir semua orang pernah dengar. Entah dari lagu yang sering dipakai di media sosial, drama Korea, sampai konser yang selalu penuh penonton. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin K-pop bisa sebesar ini dan disukai banyak orang dari berbagai negara? K-pop sendiri adalah singkatan dari Korean Pop, yaitu musik populer asal Korea Selatan. Di dalamnya bukan cuma pop biasa, tapi campuran dari banyak genre modern seperti hip hop, R&B, EDM, sampai rock. Tapi yang bikin K-pop beda ini bukan cuma soal musik. K-pop sudah berkembang jadi satu paket lengkap yang berisi budaya, gaya hidup, visual, dan kreativitas. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan K-pop itu panjang dan gak instan. Setelah Perang Dunia II berakhir di tahun 1945, Korea terpecah jadi dua. Korea Selatan banyak dipengaruhi budaya Amerika karena kehadiran tentara Amerika di sana. Dari sinilah musik barat mulai masuk dan perlahan memengaruhi selera musik masyarakat Korea Selatan. Masalahnya, kondisi Korea Selatan waktu itu jauh dari kata ideal. Negara ini miskin sumber daya dan industrinya belum berkembang. Perang Korea di tahun 1950 sampai 1953 bikin keadaan makin sulit. Di masa itu, genre musik trot jadi yang paling populer karena cocok dengan kondisi masyarakat saat itu. Titik perubahan mulai terlihat ketika muncul sosok Lee Soo-man. Saat kuliah di Amerika, dia melihat bagaimana musik, video, dan tarian bisa dikemas jadi satu kesatuan yang menarik. Ide ini kemudian dia bawa pulang ke Korea Selatan. Tahun 1989, Lee Soo-man mendirikan SM Entertainment dan mulai membangun sistem industri musik yang terstruktur. Lalu tahun 1992 jadi momen penting dalam sejarah K-pop. So Taiji dan The Boys muncul dengan konsep yang benar-benar baru. Mereka menggabungkan rap, rock, techno, dan R&B, tapi tetap menggunakan lirik berbahasa Korea. Dari sinilah K-pop modern lahir. Setelah itu generasi pertama K-pop bermunculan, seperti H.O.T, SES, G.O.D, SKIS, Shinhwa, VinKL, dan banyak lainnya. Di akhir tahun 90-an, industri ini makin solid dengan munculnya 3 agensi besar yang sering disebut Big Three, SM Entertainment, YG Entertainment, dan JYP Entertainment. Ketiganya membangun sistem idol, pelatihan, konsep, dan pemasaran yang rapi. Sampai akhirnya jadi fondasi utama industri K-pop seperti sekarang. Ekspansi ke luar negeri mulai serius dilakukan di akhir 90-an. Artis SM debut di Cina dan Jepang. Salah satu yang paling bersejarah adalah BoA. Dia jadi idol Korea pertama yang sukses besar di Jepang dan merajai Oricon Chart. Ini jadi pintu masuk K-pop ke pasar global. Masuk era 2000 sampai 2010, K-pop benar-benar mulai go internasional. TVXQ, SNSD, Kara, dan grup lain mulai masuk chart internasional. TVXQ bahkan memecahkan rekor tur dengan total 1 juta penonton di Jepang, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan untuk artis Korea. Lalu datang era media sosial. Tahun 2012, PSG dengan Gangnam Style meledak secara global. Lagu ini viral di mana-mana dan videonya tembus miliaran views. Banyak orang yang sebelumnya nggak pernah dengar K-pop akhirnya jadi penasaran. Setelah itu, dunia makin terbuka dengan kehadiran BTS. Mereka mencetak banyak sejarah, menduduki peringkat 1 Billboard 200, menang top sosial media, tampil di American Music Award, dan membawa K-pop ke level yang benar-benar global. Nah, dari semua perjalanan ini, kenapa K-pop bisa begitu disukai? Salah satu alasannya adalah visual yang kuat. Setiap lagu punya konsep sendiri, mulai dari gaya busana, warna, cerita di video musik, sampai koreografi. Nonton satu comeback rasanya seperti nonton pertunjukan lengkap. Selain itu, K-pop tetap bisa dinikmati walaupun beda bahasa. Visual dan performa panggungnya bikin emosi, lagu tetap tersampaikan. Bahkan tanpa tahu arti liriknya, musiknya catchy, koreografinya rapi, dan energinya terasa. Idol K-pop juga dikenal multitalenta. Mereka bukan cuma menyanyi, tapi juga menari dengan koreografi yang kompak. Tampil percaya diri di panggung, dan punya image yang kuat. Semua itu bukan kebetulan, tapi hasil latihan panjang. Packaging dari K-pop juga sangat diperhatikan. Dari konsep album, video musik, sampai penampilan di atas panggung. Semuanya dirancang matang dan kreatif. Inilah yang bikin K-pop terasa selalu fresh dan beda dari yang lain. Di Indonesia sendiri, perkembangan K-pop dimulai dari gelombang Hallyu di awal 2000-an. Drama Korea seperti Full House populer banget. Dan dari situlah banyak orang mulai kenal lagu K-pop lewat OST. Apalagi banyak aktor drama yang juga berkarir sebagai penyanyi. Konser idol Korea di Indonesia juga punya peran besar. Tahun 2005, Rain menggelar konser dan berhasil menarik puluhan ribu penonton. Lalu disusul 2PM di 2011 dan Super Junior di 2012 yang sambutannya luar biasa. Puncaknya terjadi di tahun 2012, saat SM Town Live for Tour 3 digelar di GBK. Hampir semua idol SM tampil di satu panggung, dan itu jadi momen bersejarah buat penggemar K-pop di Indonesia.
Lalu kenapa idol Korea bisa terlihat sangat kompeten? Lee Suman pernah mengatakan bahwa idol itu diciptakan, bukan dilahirkan. Untuk debut, mereka harus lolos audisi trainee, lalu menjalani pelatihan ketat yang mencakup vokal, dance acting, bahasa asing, latihan fisik, sampai pengaturan pola makan. Masa trainee bisa berlangsung bertahun-tahun. Bahkan G-Dragon menjalani masa trainee selama 11 tahun sebelum debut. Ini menunjukkan bahwa di balik gemerlap panggung ada proses panjang dan kerja keras yang jarang terlihat. Pada akhirnya, K-pop diminati karena semuanya dibuat dengan konsep yang matang. Dari sistem pelatihan, produksi musik, visual, sampai aksi panggung. Semuanya disiapkan serius. Idol bukan cuma dituntut berbakat, tapi juga konsisten dan kuat secara mental untuk bertahan di industri yang kompetitif. Dan mungkin disitulah daya tarik terbesar K-pop. Bukan cuma soal lagu enak, tapi tentang cerita, kerja keras, dan pengalaman yang dirasakan penontonnya.